Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi. Kita akan melanjutkan pembahasan masih mengenai virus. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sejarah penemuan virus. Sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan perkembangbiakan atau replikasi virus. Silahkan disimak baik-baik materinya ya. Kita lihat ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama adalah ukurannya. Ukuran virus itu sangat-sangat kecil ya, antara 0,02 sampai 0,3 mikron. Nah, 1 mikron itu sama dengan 1 dibagi 1000 mm. Dan yang paling besar itu hanya berukuran 200 mikron. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, kalian bisa melihat di gambar ini. Di sini ada ukuran dari berbagai macam organisme ya. Mulai dari 1 mm itu telur kodok. Nah, itu 1 mm, kemudian telur manusia atau sel telur, terus ada polen di sini atau serbuk sari. Lebih kecil itu 100 mikron ya. Kemudian sel tumbuhan, sel hewan. Nah, virus ada di mana? Virus ada di sini nih. 10 nanometer. 10 nanometer itu berarti 1 nanometer itu 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadi itu 1 meter dibagi 1000 dibagi lagi 1 juta. Itu sangat-sangat kecil. Walaupun kita punya mikroskop cahaya, tetap kita tidak bisa melihat virus karena ukurannya jauh lebih kecil dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Dia bahkan lebih kecil dari bakteri sehingga virus itu bisa menyerang bakteri. Kemudian ciri-ciri virus yang selanjutnya, tubuh virus itu hanya terdiri dari kapsid atau selubung protein dan bahan inti yang ada di dalamnya. Bahan intinya tersebut bisa berupa RNA atau DNA. Jadi tidak mungkin dua-duanya ya, salah satu saja. Ada virus RNA dan virus DNA. Kemudian virus juga tidak memiliki membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Maka virus itu disebut sebagai organisme aseluler, artinya dia tidak punya sel, berbeda dengan bakteri, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi makhluk hidup. Misalnya 5 kingdom atau 6 kingdom itu virus tidak dimasukkan. Nah, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa virus itu bukan makhluk hidup karena tadi dia tidak mempunyai sel. Dia itu hanya terdiri dari asam nukleat, baik DNA ataupun RNA yang diselubungi oleh protein atau kapsid. Kemudian, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan yang hidup. Jadi virus itu sifatnya parasit obligat ya. Virus itu tidak bisa hidup kalau di luar sel inangnya. Sehingga dia bisa juga disebut sebagai benda mati jika di luar sel inang. Karena dia bisa mengkristal. Kemudian biasanya virus itu stabil pada pH 5 sampai 9. Jadi dia bisa agak asam ya, asam lemah sampai basa lemah, dia masih bisa stabil. Tadi virus juga dapat dikristalkan seperti benda mati jika di luar sel inang. Bentuknya berbeda-beda tergantung dari bentuk kapsidnya. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk bulat, berbentuk peluru, berbentuk T, dan sebagainya. Kemudian aktivitas virus itu dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tapi dia tidak bisa dihilangkan dengan antibiotik atau zat antibakteri. Jadi tidak berpengaruh. Jadi jika kita berpenyakit karena virus, kita obati dengan antibiotik itu tidak berpengaruh ya. Itu ciri-ciri virus. Kemudian struktur virus. Virus itu secara umum dia hanya terdiri dari DNA atau RNA yang diselubungi oleh protein yang disebut kapsid, walaupun pada beberapa virus ada yang memiliki amplop, jadi lapisan di luar kapsid yang terdiri dari membran sel, biasanya dibuat dari membran sel inangnya.
Di sini kita bisa melihat ada dua contoh. Yang pertama sebelah kiri kalian ada contoh virus bakteriofag ya. Virus bakteriofag itu punya bagian kepala dan ekor. Bagian kepalanya ada kapsid atau selubung protein. Kemudian di dalamnya ada DNA. Kemudian dia punya selubung. Terus dia punya lempengan dasar. Dan dia juga punya serabut ekor. Di sini juga ada jarum penusuk untuk menginfeksi sel inangnya. Walaupun nanti yang masuk ke dalam sel inang itu tidak semuanya, hanya asam nukleatnya saja. Kemudian sebelah kanan kalian ada contoh virus yang mempunyai amplop. Itu namanya, di sini ada contoh virus HIV. Dia adalah termasuk virus RNA. Jadi dia punya RNA, dia punya enzim reverse transkriptase di sini. Enzim yang bisa membuat DNA dari RNA. Kemudian dia punya selubung protein di sebelah sini. Selubung protein, kemudian dia punya amplop. Nah, di sini atau envelope ya. Ada lipidnya, ada membran. Jadi dia strukturnya lebih kompleks ya daripada virus yang tidak memiliki amplop. Selanjutnya, bentuk virus. Tadi kita sudah membahas bahwa bentuk virus itu tergantung kapsidnya. Ada yang berbentuk batang, misalkan seperti TMV, tobacco mosaic virus. Kalian bisa melihat bentuknya batang, ada yang bentuknya polihedral misalnya, ada yang bulat, ada yang berbentuk T dan sebagainya. Bermacam-macam tergantung bentuk kapsid. Ukurannya pun bermacam-macam ya, walaupun semuanya berukuran kecil. Kemudian reproduksi virus. Reproduksi atau perkembangbiakan atau replikasi virus itu dibagi menjadi dua. Ada siklus litik dan siklus lisogenik ya. Ini salah, maksudnya siklus lisogenik. Siklus litik dan lisogenik bisa kalian lihat di gambar di depan kalian. Kita lihat dari siklus litik dulu. Siklus litik itu adalah siklus reproduksi virus yang membuat sel inangnya pada akhirnya mati. Nah, siklus litik ini memiliki beberapa fase. Yang pertama adalah fase adsorpsi. Adsorpsi itu adalah fase menempelnya virus pada sel inang. Misal di sini kita misalkan sel inangnya itu adalah bakteri. Kemudian ada virusnya, bakteriofag yang menempel. Nah, itu fase adsorpsi. Kemudian dilanjutkan ke fase penetrasi. Penetrasi itu berarti DNA dari virus masuk ke DNA atau RNA ya, masuk ke dalam sel inang, itu penetrasi. Kemudian ada replikasi. Nah, DNA atau RNA sel inang itu memperbanyak diri di dalam sel inang, replikasi. Kemudian sintesis. Sintesis itu berarti pembentukan bagian-bagian virus yang lain, kapsidnya. Setelah itu ada pematangan sehingga dihasilkan virus-virus yang baru. Setelah pematangan, setelah virus-virus yang barunya matang, maka mereka akan keluar dari dalam sel inang yang mengakibatkan sel inangnya menjadi lisis atau pecah dan akhirnya mati. Setelah itu, si virus-virus yang baru itu akan menginfeksi sel inang yang lainnya. Demikian seterusnya, itu yang disebut siklus litik. Nah, kita lihat ke siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, prosesnya sama. Yang pertama, ada proses adsorpsi, menempelnya virus pada bakteri. Setelah itu, lihat yang terjadi pada siklus lisogenik, replikasi itu tidak terjadi. Si DNA virusnya itu tidak membentuk DNA yang baru dengan menghancurkan DNA sel inang, tetapi malah mengintegrasi. Dia bergabung dengan DNA sel inang dan membentuk prophage. Nah, sehingga sekarang DNA sel inang itu sudah disisipi oleh DNA virus. Setelah itu,
Jika bakteri atau sel inangnya bereplikasi, membelah, maka si prophage itu, DNA yang sudah disisipi oleh DNA virus ikut membelah. Nah, dia membelah menjadi 2, ikut jadi 2. 2 jadi 4, ikut jadi 4. Demikian seterusnya. Sampai ketika virus itu cukup kuat untuk masuk ke siklus litik. Jadi dia akan menjalani siklus lisogenik jika sistem kekebalan sel inangnya lebih kuat daripada virus. Tetapi jika kekebalan sel inangnya sudah melemah, maka dia akan kembali ke siklus litik. Dia mereplikasi DNA atau RNA virusnya, kemudian masuk ke proses sintesis bagian-bagian virus yang lain, kemudian assembling, pematangan, dan akhirnya lisis. Jadi kembali ke siklus litik. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara siklus litik dengan lisogenik. Yang pertama, siklus litik itu di akhir sel inangnya mati, lisis atau pecah ya. Kemudian jika di siklus lisogenik itu tidak. Nah, kemudian kalian lihat di siklus lisogenik ada DNA prophage yang merupakan DNA sel inang yang telah disisipi oleh DNA virus. Sedangkan pada siklus litik, DNA sel inangnya itu dihancurkan dan dibuat menjadi DNA atau RNA virus. Nah, itu perbedaan yang mencolok antara siklus litik dan lisogenik. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung di Zoom atau lewat WA dan sebagainya, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.